Saya akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan yang saya kelola. Mari simak videonya. Sebelum menuju pada pembahasan, menurut Depdiknas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurutan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keadilan diartikan bahwa pemerataan. Yang kedua, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran output antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sumber dana lembaga pendidikan. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, alumni. Yang ketiga, peserta kegiatan. Yang keempat, kegiatan wirausaha lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, sumbangan dan lain-lain. Selanjutnya, inventarisasi keuangan. Inventarisasi berguna bagi efektivitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan. Klarifikasi, barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah semua barang milik negara dalam arti yang dikuasai sekolah, baik yang diadakan atau dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah atau lembaga pendidikan guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Sedangkan barang bukan inventaris yaitu semua barang selain milik negara yang artinya yang tidak dikuasai sekolah. Selanjutnya, proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, strategi mencari sumber dana. Yang ketiga, pendistribusian keuangan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Teknik perencanaan anggaran meliputi teknik alokasi sumber daya berdasarkan hasil, teknik PPBS, Planning, Programming, Budgeting System atau sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran disebut SP4 adalah suatu perangkat lunak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dengan memanfaatkan sumber daya, sarana atau prasarana, finansial, tenaga yang tersedia atau dapat disediakan secara berencana. Proses yang kedua yaitu strategi mencari sumber dana. Strategi mencari sumber dana meliputi harus mempunyai dokumen perencanaan, memenuhi program dan prioritas instansi, mengidentifikasi program lembaga, membuat usulan kegiatan, paparan dan memasarkan usulan program, mengawal proses usulan sampai selesai, dan yang terakhir mempertanggungjawabkan efektivitas penggunaan dana. Ketiga yaitu pendistribusian keuangan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya, digunakan secara efektif dan efisien. Dan sasaran penggunaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan dari lembaga tersebut. Proses yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan dan evaluasi anggaran harus dilakukan dengan pengawasan tidak mencari-cari kesalahan. Yang kedua, pengawasan merupakan proses yang berlanjut. Selanjutnya, pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi. Dan yang terakhir, pengawasan bersifat mendidik dan dinamis. Proses yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerimaan dan pelaporan keuangan lembaga pendidikan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku.
Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri lembaga pendidikan yang dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf lembaga pendidikan.